Ya, itulah yang kita harapkan para pembantu-pembantu presiden ini paham, Mas. Jadi saya melihat terkadang masih kedodoran. Ya nyuwun sewu nih para pembantu-pembantu presiden termasuk Mas Ferry, Menteri Keuangan, harus pandai-pandai menerjemahkan keinginan kepala negara. Betapa mulia program-program gagasan beliau yang ingin memakmurkan rakyat yang berkeadilan. Pemirsa, ketemu lagi di Manipol News Podcast. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang persoalan Koperasi Merah Putih, relevansinya dengan adanya undang-undang BUMN yang baru, dengan adanya BP BUMN, BP Danantara, yang itu adalah program-program dari Presiden Prabowo. Inilah kami dari Civil Society yang tergabung dalam Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara yang disingkat oleh Waskita melalui podcast Manipol News Podcast. Kita kali ini akan berbincang-bincang sama saudara kita, seorang aktivis alumni GMNI, yaitu Bung Suhawi. Assalamualaikum. Selamat datang Bung Hawi dalam podcast Manipol News Podcast. Kita akan mencoba berelaborasi pemikiran tentang adanya Inpres nomor 9 tahun 2025 yang menugaskan 13 menteri kementerian, ya, 3 kepala badan, bupati dan gubernur seluruh Indonesia untuk percepatan terbentuknya Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa di seluruh Indonesia yang nantinya kurang lebih hampir 80.000 unit Koperasi Merah Putih. Ini kaitannya dengan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Perkoperasian nomor 25 tahun 92. Jadi di satu sisi ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang BUMDes dan PP nomor 11 tahun 2023 tentang pelaksanaan BUMDes. Nah ini harus kita bedah ini. Kira-kira gimana Bung Hawi? Masalah programnya Prabowo yang mereka saat ini menunggu tentang actionnya kementerian itu, masyarakat yang ada di bawah ini sudah mulai membentuk Koperasi Merah Putih. Saya mohon tanggapannya dari Bung Suhawi ini. Ya, terima kasih Mas Gun. Ya. Menurut saya Koperasi Desa Merah Putih ini sesungguhnya bernilai sangat strategis dan sangat visioner, terutama dalam rangka membangun dari desa dan melakukan pemerataan pembangunan. Karena selama ini kan pembangunan hanya dinikmati di pusat-pusat ekonomi saja. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini diharapkan ekonomi menjadi lebih merata, masyarakat lebih berdaya. Tapi memang kendalanya kemudian adalah sejauh mana para pembantu presiden pun termasuk kementerian, badan, gubernur dan bupati wali kota mampu mengelaborasi dan mendefinisikan Inpres tersebut sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang digagas oleh kepala negara. Nah, kenapa saya katakan begitu? Koperasi ini kan kalau kata founding father kita itu kan soko guru ekonomi kita kan. Ya, ya gitu. Pasal 33. Iya. Artinya orang Indonesia ini sudah terbiasa hidup guyup, kongsi bisnis, kongsi usaha, dan sebagainya. Nah, tapi memang kemudian yang menjadi kendala adalah ketika terbentuknya koperasi ini di masyarakat dinilai nanti adalah bagi-bagi uang. Ya. Ini tantangan menurut saya, karena banyak saya mendengar di beberapa pengurus koperasi desa itu memaknainya bahwa ini nanti akan jadi program bagi-bagi uang. Karena top down. Nah, karena top down. Nah,
Sehingga pada sisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Koperasi. Seperti apa dia mau mengelola keberadaan koperasi desa ini. Saya mendengar misalnya koperasi primer akan dibentuk di setiap desa, sekendarnya nanti di tiap kabupaten kota, baru nanti langsung dikelola oleh pusat. Jadi tidak di gubernur. Jadi ininya, sehingga monitoringnya lebih ini. Nah, dan tantangan yang lain adalah kemampuan koperasi desa ini untuk bersaing dengan misalnya startup, bisnis online, kayak gitu. Jadi ini tentu menjadi tantangan sendiri, karena jangan sampai misalnya keberadaan koperasi ini hanya menampung barang dari kota masuk ke desa, tapi tidak bisa memobilisasi produk atau barang-barang dari desa masuk ke kota. Nah, ini tantangannya menurut saya, karena ketika misalnya hanya barang dari kota masuk ke desa, maka substansi yang terjadi adalah koperasi ini hanya akan menyediakan pasar bagi orang kota, tapi tidak menyediakan pasar bagi orang desa. Tapi harapan kita tentunya agar ekonomi rakyat menjadi lebih produktif, pemerataan pembangunan lebih cepat. Tentu kita membutuhkan sebuah terobosan baru di mana dengan adanya koperasi desa Merah Putih ini, perekonomian di desa bergerak dan produk-produk yang ada di desa itu bisa masuk kota dengan cepat. Jadi harapannya begitu, Mas. Siap. Jadi idealnya seperti itu. Ada satu knowledge produk, seandainya itu barang-barang ada di kota ke desa, tidak hanya sekedar menjadi lahan pasar bagi masyarakat desa, tapi bisa melakukan satu boleh katakan adanya peniruan teknologi yang dilakukan oleh orang-orang kota yang ada di desa, yaitu knowledge produk mereka itu. Jadi itu idealnya begitu, Bung Awi. Tapi di satu sisi ini saya juga sudah mendengar adanya istilah Bung Awi, ada istilahnya koperasi ini kan top down, uangnya pemerintah. Ya, kita kalau gitu masukkan pengurus yang saudara-saudara kita aja. Nah, itu sudah ada indikasi seperti itu. Nah, makanya istilah tadi ada semacam pengawasan yang melekat itu dibentuknya koperasi sekunder. 3 koperasi bisa membentuk koperasi pusat, yaitu sekunder. Karena programnya Prabowo ini terlalu ekstrim, satu desa harus ada koperasi Merah Putih. Ini menurut penilaian kami sebagai masyarakat awam, Bung Awi, masyarakat yang pernah berkecimpung di pedesaan maupun di masalah urusan koperasi, ini bisa diseleksi mana koperasi yang sehat, mana koperasi yang bagus, diberikan intensif dan bisa dileburkan menjadi satu dengan koperasi Merah Putih. Di satu sisi di desa itu ada BUMDes, Bung Awi. Nah, inilah menjadi pemikiran kita. Sehingga ketika kami diskusi kemarin, seharusnya Menteri Keuangan, Menteri Koperasi yang diperintahkan di Inpres ini untuk mengevaluasi, menginventaris koperasi yang sehat di seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, persoalan uang 83T itu nantinya akhirnya bisa digulirkan kepada koperasi-koperasi yang sehat atau diendapkan dulu dalam sebuah badan yang namanya BP dan Antara, ya, ataupun di BP ada unsur BUMN-nya dan sebagainya, itu bisa dimaksimalkan dalam pengawasan atau pemanfaatan anggaran yang akan diguyurkan sebesar 83T untuk seluruh 80.000 koperasi desa yang akan rencana dianggarkan. Bagaimana menurut Bung Awi kalau ide tentang adanya koperasi Merah Putih ini dikembalikan ke kejayaan masa lalu? Koperasi kita pernah punya bank Bukopin, dan cita-cita dari Profesor Sumitro, ayahanda dari Prabowo, ini memiliki bank pertanian karena kakek nenek beliau Raden Wiro Atmojo yang dari Purwokerto itu, ya kan, itu dulu adalah pendiri BRI pertama kali, pendiri koperasi pertanian pertama kali yang masuk dalam sebuah sejarah. Nah, ini kira-kira bagaimana, Bung Awi? Kalau misalnya
anggaran 83T ini di hold dulu oleh Menteri Keuangan sembari Menteri Teknis BP BUMN sama BP Danantara ini mengevaluasi atau menginventarisir koperasi-koperasi yang sehat. Sehingga dana ini aman, tidak langsung dikucurkan ke daerah. Bagaimana menurut pendapat Bung Gawi? Pertama terkait dengan Kopdes, relasinya dengan BUMDes. BUMDes, ya. Pemahaman saya, BUMDes ini adalah badan usahanya pemerintah desa. Ya. Koperasi ini punyanya warga desa. Ya. Ya kan? Nah, jadi pasarnya kan sama itu. Pasarnya sama, Ya. cuma barangkali memang kewenangannya yang harus dibedakan. Ya. Nah, kendala yang muncul sekarang itu karena persepsi masyarakat bahwa dengan adanya koperasi ini bagi-bagi uang, Ya. kekhawatiran saya nanti banyak orang kecewa. Ya. Ya, yang saya pantau sekarang itu kan koperasi desa itu bisa pinjam dana ke bank-bank hibara, Ya. ya kan? Himpunan Bank Negara. Bank Negara, ya. Bank Himbara, Himpunan Bank Negara itu untuk pinjaman modal usaha. Itu referensi kepala daerah, Bung Gawi. Di dalam impres ini referensi kepala daerah. Kayaknya sudah dirubah. Ya. Jadi cukup karena jaminannya, yang setahu saya itu jaminannya adalah cukup Kades dengan menjaminkan dana desa. Oh begitu. Untuk BUMDes atau untuk koperasi? Untuk koperasi. Koperasi ya. Jadi kalau misalnya koperasi ini tidak jalan, maka pengembaliannya itu, pengembalian hutang koperasi itu dijamin oleh kepala desa melalui dana desa. Dana desa. Dana desa. Nah, ini memang yang agak riskan Mas Gun menurut saya. Ketika ketua koperasi dengan kepala desa ini masih family. Family ya. Karena pengawasnya itu kepala desa. Ya. Pengurusnya family, iya kan, sehingga nanti dibikin usaha, pinjem sama bank, dibikin bangkrut, ya kan, ditalangin dana desa. Nah ini rawan. Ya ini teknis, ya kan, ya persoalan integritas, persoalan morality, ya kan. Jadi kemarin kita sempat diskusi Bung Gawi, mengharapkan mengevaluasi tentang adanya Impres nomor 9225, karena ini tugas mulia dari Presiden yang kepentingan tentang konstitusi, yaitu pasal 33, yaitu ekonomi disusun atas dasar asas kekeluargaan, badan usaha yang tepat untuk pasal 1 ayat 1 pasal 33 ini adalah koperasi. Sehingga saya melihat masih kurang kementerian yang terlibat di dalam Impres nomor 9 2025. Konsep tentang kapitalisme ini harus dihanguskan oleh para penyelenggara negara. Tentang New Lib ini, neoliberalisme ini, di kepala para penyelenggara negara, para pembantu presiden harus kembali kepada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, seluruh kementerian harus dilibatkan. Jadi totali seperti kalau tadi Bung Gawi bercita-cita bisa bersaing dengan startup. Koperasi kenapa tidak bisa bersaing dengan para eksportir? Kementerian Luar Negeri nggak ada ini, ditugaskan di Impres nomor 9225. Padahal ada atas perdagangan. UMKM ini teman-teman saya yang di Jepang, Mas, ini membuat pameran. Ya, ini untuk yang punya grup di pecinta Jepang, itu tiap tahun membuat pameran untuk UMKM. Betapa bagusnya itu apa yang dilakukan oleh teman-teman itu. Gitu. Terus yang kedua, karena infrastruktur ini harus ada, ya, tanah, bangunan dan sebagainya. Memang ini beban kepala daerah, bupati, wali kota, sama gubernur. Ya. Tapi di sini Menteri ATR BPN ini nggak dilibatkan, Mas. Ya kan? Kalau taruhlah untuk Menteri Kesehatan itu memang ada harus dan sebagainya, karena itu ada bisnis kesehatan nanti di sini, Menteri Perdagangan, Menteri Menko Pangan dan sebagainya. Ini lebih harus diperluas, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya harus dilibatkan dalam Impres ini, ya kan? Sembari untuk itu Presiden membuat Perpu tentang pelaksanaan pengganti Undang-Undang 25 tahun 92. Jangan menunggu DPR.
Jangan inisiatifnya harus dari presiden, ya kan? Setidaknya Perpu ini akan bisa menciptakan sebuah kepastian hukum yang tadi Mas Awi sebutkan. Jangan sampai kedodoran memanfaatkan peluang atau celah-celah yang bisa dikorupsi di situ nanti kan. Nah, untuk itu kemarin diskusi menyimpulkan anggaran 83T ini Menteri Keuangan bisa langsung menitipkan kepada Danantara, yaitu Himbara. Kalau perlu membeli Bank Bukopin yang pernah kita punya. Ya, bukannya udah punya asing teman sekarang? Iya, kan bisa. Sahamnya kan cuma 67% dia. Ya, yang lain ada di warga negara Indonesia, kurang lebih 13%. Ambil aja 50% dibeli. Sementara 49% dibeli. Nanti bertahap kita beli semua. Atau membeli bank-bank yang kurang sehat. Disehatkan untuk ikut mengelola tentang Inpres ini, koperasi ini, ya kan? Pertanyaan saya kan begini Mas kemudian, apakah koperasi ini akan didesain menjadi saluran modal atau menopang perekonomian desa? Kalau misalnya mau didorong menjadi saluran modal, maka menjadi relevan yang disampaikan oleh Mas Gun. Dana itu ditampung di sebuah bank, nanti kalau misalnya koperasi atau masyarakat setempat butuh modal, pengajuannya melalui koperasi. Melalui koperasi ke bank teknis tersebut. Bank teknis kayak gitu. Kalau misalnya ini menjadi saluran permodalan, ya kan. Tapi kalau misalnya desainnya itu adalah mendesain bagaimana ekonomi orang-orang di desa ini bergerak hidup, maka kan butuh modal butuh skill harus, ya kan banyak orang misalnya ya kan yang tidak tahu misalnya tahunya bertani, tapi habis bertani ini misalnya begitu panen ini jual kemana agar tidak terjebak tengkulak, nah ini yang harus diatasi oleh koperasi kan kayak gitu, betul. Ya, jadi off takernya koperasi misalnya koperasi, nah tapi kemudian dengan siapa koperasi harus bekerja sama? Ini harus diwadahi kan? Gitu. Pun termasuk SDM-nya, Mas. Ya, betul. Kalau menurut saya kan begini kemudian, begitu startup terjadi sekarang, misalnya taruhlah koperasi ini bisa mendesain sebuah aplikasi misalnya yang terintegrasi sehingga bisa mengimbangi startup misalnya. Kan tentu nanti akan ada pinjol, ada ini segala macam. Sampai juga orang desa kejebak pinjol justru di situ. Betul. Itu. Ini memang challenge yang ini menurut saya. Tapi itu pun kembali bahwa tujuan ini sangat baik dan sangat strategis. Tapi tingkat operatornya, tingkat pelaksananya harus paham urusan dan paham maunya presiden. Iya, betul. Itu. Karena begini, presiden ini kan membuat keputusan politik, membuat visi besar bahwa bangsa ini, rakyat ini harus dibimbing dan diarahkan ke sana. Tapi ketika para pelaksananya ini tidak kompeten, ya ibaratnya kan benih yang ditanam di medium yang kurang pas jadinya. Itu kekhawatiran saya justru itu malah. Ya, itulah yang kita harapkan para pembantu-pembantu presiden ini paham, Mas. Jadi saya melihat terkadang masih kedodoran. Ya nyuwun sewu nih para pembantu-pembantu presiden termasuk Mas Ferry, Menteri Keuangan harus pandai-pandai menerjemahkan keinginan kepala negara. Betapa mulia program-program gagasan beliau yang ingin memakmurkan rakyat yang berkeadilan. Sehingga kesimpulan kita kemarin, Mas, bahwa kita menginginkan adanya evaluasi dulu ini. Inpres ini perlu ditambahin atau dievaluasi, atau undang-undangnya ini perlu dirubah melalui Perpu. Melalui Perpu inilah Presiden mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kementerian teknis. Inpres ini akan boleh katakan di adendum. Seluruh kementerian ya, boleh katakan yang hanya minus itu mungkin menteri yang tidak ada hubungannya bisnis lah. Di dalam kementerian itu kan semuanya ada hubungannya bisnis. Tapi kalau untuk urusan Panglima TNI dan Kapolri itu urusan masyarakat yang nantinya akan diberikan satu kesejahteraan, ada akselerasi ekonomi, ada
daya beli masyarakat melalui Koperasi Merah Putih ini. Perlu ada bimbingan. Makanya ketika zaman Pak Harto, ini Mas Awi kita pengalaman, adanya Inpres nomor 4 tahun 84, yaitu Inpres Sapu Jagat. Itu semua kementerian diwajibkan untuk mensukseskan program KUD. 84 aja Pak Harto baru 10 tahun bisa swasembada pangan. Sementara akselerasi ke perekonomiannya melalui koperasi-koperasi primer yang koperasi ini kementerian ya, yaitu pegawai-pegawai fungsional lah, koperasi fungsional. Di Polri ada Inkopo, Primkopol, di Angkatan Darat ada Primkopat. Masih eksis kan ya, itu kan sekarang kan? Di pegawai negeri ada koperasi pegawai negeri, ya kan, PKPN, primer koperasi pegawai negeri. Terus semuanya terakselerasi melalui koperasi-koperasi sekunder, diawasi. Dan ekonomi itu jalan, Mas. Pak Harto memerlukan waktu 10 tahun. Nah ini teman-teman, kalau memang ini mau dievaluasi di desain yang bagus, saatnya untuk membuat perpu. Ya kan? Di hold dulu ini tentang anggaran yang 83T ini. Ya, untuk koperasi desa, Menteri Koperasi, Menteri Teknis mengevaluasi koperasi-koperasi sehat. Mengevaluasi BUMD sehat, Mas. Supaya apa? Jangan ada kesan nanti buat bancaan, ini bagi-bagi duit ini. Kira-kira ide kami sebagai masyarakat sipil, Mas, civil society ini, melalui podcast ini, bagaimana menurut Bung Awi ini? Yang saya maknai kan memang evaluasi itu penting, ya, pengawasan itu penting. Terus yang kedua tentu karena undang-undang perkoperasian ini sudah tahun 92. Ya. Waktu itu bisnis startup belum ada, macam-macam lah. Ya. Masyarakat tidak seperti sekarang. Mungkin sudah waktunya juga untuk diupdate. Ya, kalaupun tidak melalui parlemen, ya bisa melalui perpu. Menurut saya kayak gitu. Ya. Nah, tapi memang Mas Bun, saya memaknai koperasi itu bukan hanya badan hukum. Betul, tidak hanya lembaga. Tidak hanya lembaga, dalam arti ya kita lembaga kenal PT, kenal CV, kenal UD, kenal, lalu ada koperasi, bukan hanya itu. Ya. Saya memaknainya bahwa koperasi ini betul-betul masyarakat itu berdaya. Ya, gerakan koperasi. Gerakan koperasi. Ya. Jadi gerakan koperasinya itu betul-betul nampak begitu. Karena nampak maka hilangkan dulu persepsi masyarakat ini soal koperasi itu sekedar bagi-bagi duit, bagi-bagi uang, tapi menjadi bagi-bagi pekerjaan dan keterampilan. Ya, betul. Itu namanya gerakan koperasi. Gerakan koperasi. Karena misalnya kan begini, harus ketua koperasi dan kepala desa itu harus berpikir ketika desanya itu menghasil sayur, bagaimana sayurnya itu begitu musim panen bisa dikonsumsi orang di desa lain, atau di kota. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya koperasi, karena ada orang di situ petani sayur, maka koperasi bisa menjadi off taker. Nah, koperasi inilah yang nanti bertransaksi melalui koperasi yang lain di tempat yang berbeda, kayak gitu, untuk memasarkan ini. Atau koperasi sekunder. Atau koperasi sekunder. Jadi impian saya terhadap koperasi desa ini, Mas, bukan membuka pasar di desa. Atas arus modal dan barang dan jasa dari kota. Bukan. Tapi bagaimana barang di desa ini bisa dikonsumsi oleh orang kota, ya kan? Terutama kalau syukur-syukur kalau bisa diekspor ke luar negeri. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi harapan saya itu, impian saya itu. Makanya itu tadi kan saya melihat Menteri ke luar negeri ini nggak ada, Mas, di Inpres ini. Padahal dia punya atas perdagangan. Kalau itu kan presiden, kalau sudah dilihat itu kepentingan, mesti. Makanya ini kita kan mengkritisi itu. Harapan yang mulia sekali, pemirsa. Apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, apa yang digagas tadi oleh Bung Awi, ya kan? Diskusi kali ini kita tidak hanya berbicara teknis, tapi kita akan membuat
mercusuar tentang adanya gerakan koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor 2592. Bentuknya saat ini baru namanya Dewan Koperasi Indonesia, yaitu yang sekarang diketuai oleh Bung Nurdin Khalid, kalau tidak salah. Ini belum efektif. Seharusnya untuk gerakan koperasi, entah nanti bentuknya itu adalah Komisi Koperasi Indonesia atau apa, itu bisa dibuat perpres menjadi sebuah nomenklatur seperti Dewan Ekonomi Nasional. Tidak hanya seperti hanya gerakan yang hanya sekedar mengajukan proposal, ada sebuah anggaran, tapi dibuat nomenklatur, ada tugas khusus untuk membantu presiden ini, Mas. Kira-kira demikian. Dan Bung Hawi, harapan kita untuk cita-cita masyarakat adil dan makmur kembali kepada filosofi kita, yaitu konstitusi, bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Itulah yang akan kita perjuangkan. Tidak adanya satu konsep pemikiran sedikit pun tentang kapitalis kepada para penyelenggara negara, apalagi kok berbicara tentang memberikan ruang liberalisme, bahkan bisa memberikan pintu masuk pada satu konsep imperialisme yang selalu didengungkan, diamanatkan oleh Bung Karno. Hati-hatilah dengan kapitalisme, karena kapitalisme itu bisa beranak pinak imperialisme dan kolonialisme. Kurang lebihnya seperti itu. Pemirsa, kita akan diskusi pertajam mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan masyarakat, apalagi berhubungan dengan APBN, melalui podcast Manipul News Podcast, melalui lembaga Wahana Aksi Kritis Nusantara atau Waskita. Sampai jumpa di forum-forum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.